Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul apakah yang akan terjadi jika beli 100.000 lembar saham ASI, saham blue chip paling masuk akal saat ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat video ini dibuat, harga saham ASI di angka 5.175 atau turun 20,38% dalam 5 tahun terakhir. Itu artinya orang-orang yang membeli saham ini 5 tahun yang lalu sebenarnya hingga saat ini masih mengalami floating loss dengan angka yang cukup besar, yaitu sekitar 20-an%. Tentu saja tidak termasuk dengan dividen yang diterima setiap tahunnya. Sekilas kita lihat tentang kinerja harga saham ASI dalam 10 tahun terakhir. Dulunya pada sekitaran tahun 2017, harga saham ASI pernah menyentuh all time high dengan angka sekitaran Rp9.000. Tapi pada tahun 2020 pada saat pandemi atau krisis ekonomi, harga saham ASI pernah turun bahkan di bawah angka Rp4.000 dan kini di angka 5.175. Kamu bisa lihat di sini, berarti range harga saham ASI cukup lebar dengan angka sekitaran 9.000 dan angka Rp4.000 dalam 10 tahun terakhir. Sekarang mari kita lakukan simulasi. Apa yang akan terjadi jika kita membeli 100.000 lembar saham? Dengan pembahasan sebelumnya, kamu bisa lihat bahwa range harga saham ASI yaitu di angka Rp4.000 hingga Rp9.000. Itu berarti kita asumsikan saja misalnya terjadi penurunan Rp1.000 untuk masing-masing pembelian. Nah, dari data ini kamu bisa lihat bahwa pada harga Rp9.000, modal yang dibutuhkan adalah Rp900 juta untuk membeli 100.000 lembar saham. Pada harga Rp4.000, modal yang dibutuhkan adalah Rp400 juta. Kamu bisa lihat di sini, dengan penurunan harga saham yang signifikan, modalnya juga berkurang signifikan. Dari yang awalnya kamu butuh modal 900 juta, kini di angka 4.000, kamu hanya butuh modal 400 juta. Bahkan saat video ini dibuat, hanya membutuhkan modal 500 jutaan untuk membeli 100.000 lembar saham ASI. Kamu bisa lihat di sini bahwa modal yang dibutuhkan berkurang cukup signifikan. Bahkan bisa dikatakan hampir setengah dari angka tertingginya yaitu 900. Nah, itu berarti orang-orang yang bisa membeli saham ASI ini pada harga yang rendah akan berpotensi memperoleh keuntungan baik dari sisi modal yang semakin kecil maupun lembar saham yang semakin besar apabila menggunakan modal yang sama yaitu Rp900 juta. Kemudian kita lihat dari aspek dividen yang pernah mereka bagikan. Ini merupakan data dividen setidaknya sejak tahun 2011. Kamu bisa lihat datanya di sini bahwa setiap tahun ASI konsisten membagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Setidaknya pada tahun 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan terakhir di tahun 2024. Nah, menariknya, untuk data beberapa tahun terakhir ini, nominal dividen per share ASI cukup naik signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Dan itu akan menyebabkan dividen yield-nya menjadi cukup tinggi. Bahkan, sangat menarik untuk saham sekelas Astra International. Kita lihat di sini, melanjutkan pembahasan yang tadi sudah kita tampilkan dengan dividen di tahun 2024 sekitar 519 per lembar saham, yaitu 421 ditambah dengan Rp98, maka yield yang diperoleh dari saham ASI ini pada harga yang bervariasi akan menghasilkan yield juga yang bervariasi. Contohnya pada harga 9.000 hanya memiliki dividen yield sekitar 5,8%, 8.000 6,5, 7.000 7,4, 6.000 8,7, 5.000 10,4, dan 4.013% untuk dividen yield yang ditawarkan. Itu artinya semakin tinggi harga sahamnya, dividen yield semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Ini tentu kamu sudah mengetahuinya. Tapi yang menarik di sini adalah dengan harga saham ASI saat video ini dibuat di angka Rp5.000-an, berarti dividen yield-nya mencapai 10,4% jika mengacu dividen di tahun 2024 ini. Meskipun kita tidak tahu apakah di tahun depan ASI masih membagikan dividen dengan angka yang sebesar ini atau tidak. Tapi setidaknya berdasarkan data dividen tahun 2024, ASI menawarkan potensi yield yang menarik dari aspek dividennya. Kemudian dari aspek valuasi, kamu bisa lihat di sini bahwa dulunya ASI ini sempat diperdagangkan pada valuasi PBV yang tinggi, yaitu 3,5 kali. Pernah juga di angka 3 kali, di angka 2,5 kali, di angka 2 kali, di angka 1,5 kali, dan kini hanya 1 kali saja.
Rata-rata PBV dalam 10 tahun terakhir adalah 2 kali, yang berarti harga saham ASII sewajarnya diperdagangkan pada harga 2 kali dari modal yang mereka miliki, setidaknya berdasarkan data yang ada ini. Nah, sekarang kita bandingkan. Dengan angka PBV yang bervariatif itu, kita bandingkan dengan harga saham yang jika diproyeksikan. Dengan book value atau modal per lembar saat video ini dibuat di angka 5.111, itu artinya apabila PBV ASII di angka 3,5 kali, harga sahamnya akan menjadi sekitar 17.000. PBV 3 kali menjadi 15.000, 2,5 kali menjadi 12.700, PBV 2 kali menjadi 10.200, PBV 1,5 kali menjadi 7.600, PBV 1 kali 5,1, dan PBV 0,5 2.500. Nah, itu artinya saat video ini dibuat, ASII diperdagangkan pada PBV 1 kali yaitu sekitar 5.100. Dan itu berarti apabila harga sahamnya naik saja ke angka PBV 1,5 kali, bisa menjadi 7.600. Jika kamu lihat grafiknya di sini, angka PBV 1,5 kali mungkin berada pada kisaran area di sini. Dan angka tersebut memang pernah dicapai oleh perusahaan ini pada sekitaran tahun 2021 dan tahun 2022. Tapi memang sejak tahun 2023, harga saham ASII ini cenderung turun, sehingga dari aspek PBV-nya tidak terlalu tinggi. Bahkan belum pernah mencapai angka PBV rata-rata yaitu 2 kali sejak tahun 2020 yang lalu. Meskipun begitu, kamu juga harus pertimbangkan faktor risikonya. Jika kamu lihat di sini, standar deviasi yang paling rendah adalah 0,5 kali. Itu artinya apabila harga saham ASII ini terus turun, bisa saja berpotensi mengalami penurunan harga hingga ke angka 2.500 atau mungkin bahkan lebih rendah lagi. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Yang jelas berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa melihat potensi kenaikan harga sahamnya dan potensi penurunan harga sahamnya. Tapi jika membandingkan dari aspek PBV-nya, PBV saat video ini dibuat bisa dikatakan merupakan salah satu PBV terendah dalam waktu 10 tahun terakhir. Kemudian kita bahas dari aspek kinerja keuangannya. Total pendapatan ASII menjadi pendapatan yang terbaik dalam tahun 2024 ini setidaknya 6 tahun terakhir. Dari yang 60 triliun, 40 triliun, 60, 77, 78, dan kini 86,3 triliun rupiah. Nah, untuk laba kotornya juga konsisten mengalami pertumbuhan, meskipun setidaknya sempat mengalami penurunan pada tahun 2020, tapi kemudian bangkit lagi di tahun 2021 dan tahun 2022. Meskipun di tahun 2023 sedikit menurun, tapi di tahun 2024 kembali naik. Dampaknya apa? Laba bersih di tahun 2024 hingga Q3 merupakan laba tertinggi dalam 6 tahun terakhir ini dengan angka 12,9 triliun rupiah. Nah, kamu bisa lihat di sini, net profit margin ASII sekitar 11,5%, masih cukup baik karena di atas 10%, dan net income-nya naik sekitar 21,31% dengan dividend yield yang ditawarkan sekitar 10% seperti yang tadi sudah kita bahas. Dari aspek profitabilitas dan growth, ASII ini menarik. Coba kamu cari untuk seluruh perusahaan yang ada di bursa. Perusahaan mana yang mampu menghasilkan laba triliunan rupiah, yang menawarkan dividen yield 10% dan memiliki net income yang tumbuh cukup baik di tahun 2024 ini dengan potensi net profit margin dan gross profit margin yang cukup baik. Kamu ingat, ASII ini merupakan perusahaan yang mampu menghasilkan laba bukan hanya 1-5 triliun saja, tapi mencapai belasan hingga puluhan triliun di tahun 2024 ini. Berikut ini beberapa poin menarik tentang saham ini. Pertama, perusahaan yang mampu menghasilkan 12 triliun di Q3 tahun 2024 hanya dihargai pada PBV 1 kali. Artinya harga saham hanya dijual dengan harga modalnya. Kamu bisa lihat beberapa bisnis besar yang ada di Indonesia. Apakah pemiliknya mau menjual bisnis itu dengan harga modal yang mereka miliki? Jika tidak, berarti ASI ini mungkin bisa dianalisa lebih lanjut untuk dipertimbangkan. Tapi jika iya, kamu mungkin bisa mencari saham yang lain. Kedua, range pergerakan harga saham ASII selama beberapa tahun sekitar 3.000 hingga 9.000 rupiah, seperti yang tadi kita bahas. Dengan harga saham saat video ini dibuat di angka 5 ribuan, berarti ASII memiliki gap naik yang lebih besar dibandingkan gap turunnya. Seperti yang tadi kita bahas, ini merupakan grafik harga saham ASII di mana potensi kenaikan dari 5.100 ke 9.000 lebih lebar dibandingkan potensi penurunan dari 5.000 ke angka 3 ribuan seperti yang tadi sudah kita bahas.
Dan itu artinya apabila memang kedepannya ASII ini berpotensi untuk tumbuh, ada potensi kenaikan yang cukup menarik. Meskipun kita tidak tahu secara pasti. Karena mengingat beberapa tahun terakhir ini, harga saham ASII cenderung mengalami penurunan. Poin ketiga, dulunya PBV saham ini pernah mencapai 3,5 kali, tapi punya standar deviasi yang paling rendah di angka 0,5 kali. Dengan menggunakan angka book value saat video ini dibuat, berarti potensi harga ASII cukup lebar, yaitu 2.500 hingga 17.000. Keempat, jika membandingkan saham-saham yang punya laba terbesar dengan valuasi PBV terendah, ASII merupakan salah satu yang paling menarik. Silahkan Anda cari di bursa saham mana yang bisa hasilkan laba 25 triliun selama 9 bulan di tahun 2024 yang hanya dijual pada PBV 1 kali. Kelima, dividen yield ASII dengan harga saham 5.000 cukup menarik karena mencapai 10%. Apalagi saham ini cenderung konsisten bagi dividen 2 kali setiap tahun sejak belasan tahun yang lalu. Nah, dari pembahasan singkat tadi tentang saham ASII, apakah menurutmu saham ini menarik untuk dipertimbangkan lebih lanjut atau tidak? Silahkan lakukan analisa mendalam. Karena ingat, semua keputusan bergantung kepada analisa kamu sendiri. Untung kamu nikmati sendiri, rugi juga kamu tanggung sendiri. Selalu disclaimer on. Sebagai informasi, berikut ini beberapa pembahasan singkat tentang kinerja ASII di Q3 tahun 2024. Sekarang kita bahas sekilas terkait kinerja keuangan terbaru yaitu Q3 tahun 2024. Pertama kita lihat dari jumlah asetnya yang bernilai 469 triliun rupiah yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dan dari jumlah aset ini jumlah aset tidak lancar berjumlah 288. Jika dibandingkan dengan jumlah aset lancarnya sebanyak 180, memang ASII ini masih lebih banyak jumlah aset tidak lancarnya. Di mana kamu bisa lihat di sini mayoritas berasal dari aset tetap dan ada juga piutang pembiayaan. Untuk aset lancarnya, mayoritas berasal dari saldo kas sebanyak 51 triliun rupiah. Sekarang mari kita bandingkan. Saldo kas 51 triliun rupiah ini dengan jumlah liabilitasnya. Setidaknya, liabilitas jangka pendeknya yang berjumlah 136. Itu artinya saldo kasnya lebih kecil dan perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutang jangka pendeknya yang akan jatuh tempo di bawah 1 tahun. Untuk total liabilitasnya berjumlah 207 triliun rupiah yang juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, peningkatan itu mayoritas berasal dari liabilitas jangka pendek yang mengalami kenaikan dibandingkan data 31 Desember tahun 2023. Sekarang kita bandingkan lagi, jumlah liabilitas 207 triliun ini dengan ekuitasnya yang berjumlah 206 triliun. Bisa dikatakan, liabilitas dan ekuitasnya hampir sama banyak. Dengan kata lain, ini merupakan hal yang harus kamu pertimbangkan saat mengambil keputusan. Karena ingat, semakin banyak liabilitas atau hutang yang dimiliki oleh perusahaan, itu berarti potensi resikonya semakin besar juga. Dan hal itu harus kamu pertimbangkan saat mengambil keputusan. Untuk saldo labanya di ekuitas juga mengalami peningkatan dari 188 menjadi 197. Ini merupakan salah satu penyebab kenapa PBV-nya terus mengalami penurunan padahal harga sahamnya sama. Karena secara ekuitas atau modal per lembar, ASII ini mengalami peningkatan kinerja yang cukup baik dari tahun ke tahun. Kemudian dari aspek net income atau laba bersihnya, pendapatan bersih mengalami peningkatan di tahun 2024 ini, begitu juga dengan beban pokok pendapatannya. Tapi karena secara nominal pendapatan naik lebih tinggi, laba brutonya masih bisa tumbuh dari 53,5 menjadi 54,6. Dan laba sebelum pajaknya sayangnya malah mengalami sedikit penurunan, begitu juga dengan laba periode berjalan. Tapi kita lihat di sini, untuk laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk mengalami peningkatan dari 25,6 menjadi 25,8. Itu artinya ada faktor lain yang mendorong kenapa terjadi kenaikan laba meskipun tidak terlalu signifikan untuk laba periode berjalan dibandingkan dengan laba yang didistribusikan. Kamu bisa bedah lagi untuk laporan keuangannya. Tapi secara sekilas kamu bisa lihat bahwa untuk tahun 2024 hingga Q3, ASII ini masih menghasilkan kinerja yang cukup baik dan bisa dikatakan cukup memuaskan. Karena secara pendapatan masih mengalami pertumbuhan, begitu juga dengan labanya meskipun tidak terlalu drastis kenaikannya. Tapi secara sekilas, secara umum, ASII ini masih menghasilkan kinerja yang cukup baik. Sebagai informasi, saya sudah pernah buat satu video yang mungkin bisa berguna bagi kamu. Silahkan nonton dan semoga bermanfaat. Saat ini saya mau bahas satu topik fresh yang menurut saya jarang dibahas oleh banyak influencer saham. Jadi semoga dengan video ini
kamu dapat pemahaman baru yang tentunya bisa berguna untuk meningkatkan portofolio saham jadi lebih optimal. Topik yang ingin saya bahas adalah seasonality. Kalau biasanya kita hanya bahas dari saham-saham tertentu, tapi pada saat ini saya mau bahas dari sudut pandang yang berbeda. Jika melihat IHSG, probabilitas kenaikan tertinggi adalah bulan Juli dan Agustus dengan persentase yang mencapai 100%. Artinya dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga 2024, di bulan tersebut IHSG selalu naik dan tidak pernah turun satu kali pun, berdasarkan data bulanan yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah 900-an saham yang ada di bursa ini hanya naik di bulan Juli dan Agustus seperti IHSG? Tentu tidak kan? Sehingga dengan kata lain, ada juga saham tertentu yang bisa naik di bulan yang lain, entah itu September, April, Juni, dan lain-lain. Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana jika dalam waktu 12 bulan untuk periode Januari hingga Desember, kita menemukan saham-saham yang punya probabilitas kenaikan sangat tinggi? Bukankah hal itu bisa meningkatkan probabilitas kemungkinan menang dari jual beli saham? Tidak main-main, yang kita cari adalah saham yang punya probabilitas kenaikan 100% untuk bulan Januari hingga Desember. Artinya setiap bulan punya saham jagoannya masing-masing. Dengan menerapkan strategi ini, kita hanya fokus kepada saham yang punya probabilitas 100% di bulan itu saja. Untuk bulan depannya, kita fokus di saham yang lain. Jadi sampai di sini, metode ini jadi lebih menarik kan? Logikanya, apabila sejarah berulang, seharusnya dengan probabilitas 100% di beberapa tahun sebelumnya atau 5 tahun terakhir, akan meningkatkan kemungkinan terjadi lagi di masa depan. Meski begitu, ini tidak menjadi jaminan 100%, tapi setidaknya bisa digunakan sebagai dasar analisa yang cukup kuat. Untuk membantu kamu, saya sudah bantu rekapkan beberapa nama saham yang punya probabilitas kenaikan 100% di bulan-bulan tertentu. List saham yang ditampilkan merupakan saham yang ada di indeks Kompas 100. Dan seperti biasa, semua nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi. Ingat, untung rugi kamu tanggung sendiri. Sebagai info juga, dari 12 bulan, yaitu Januari hingga Desember, ada 3 bulan yang tidak saya temukan nama sahamnya, yang punya probabilitas 100%, yaitu bulan Januari, Maret, dan Mei. Jadi, kalau kamu tahu nama sahamnya, mungkin bisa bantu saya untuk tuliskan di kolom komentar. Sekarang mari kita langsung masuk saja ke dalam nama-nama sahamnya. Bulan Januari, saya tidak temukan nama sahamnya, jadi kalau kamu tahu bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Bulan Februari, saham CTRA dengan probabilitas kenaikan yang mencapai 100% untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Kenaikan tertinggi 28,3% dan kenaikan terendah 1,54%. Sejak tahun 2020 hingga 2024 di bulan Februari, saham CTRA selalu mengalami kenaikan harga saham. Kemudian saham SIDO dengan kenaikan tertinggi 20,5% dan kenaikan terendah 2,8% di bulan Februari. Jadi ada saham CTRA dan saham SIDO. Pada bulan Maret, saya tidak temukan nama sahamnya. Jadi kalau kamu tahu, bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Bulan April, saham AMRT, di mana memiliki probabilitas kenaikan 100%. Kenaikan tertinggi sekitar 12,5% dan kenaikan terendah sekitar 0,69%. Ada juga saham Antam dengan kenaikan tertinggi 13,3% dan kenaikan terendah 0,4%. Saham Inco dengan kenaikan tertinggi 18,9% dan kenaikan terendah sekitar 4,4%. Nah, untuk bulan April ada beberapa saham seperti yang tadi kita bahas, yaitu AMRT, Antam, dan Inco. Untuk bulan Mei, saya tidak temukan nama sahamnya, jadi kalau kamu tahu bisa tolong tuliskan di kolom komentar. Kita masuk kepada bulan Juni, ada saham TOWR dengan kenaikan tertinggi 10% dan kenaikan terendah sekitar 5,5%. Saham ini juga punya probabilitas kenaikan 100% di bulan Juni dalam 5 tahun terakhir. Kemudian ada saham ISAT dengan kenaikan tertinggi 23% dan kenaikan terendah 3,92%. Ada juga saham ADRO di bulan Juli dengan probabilitas kenaikan yang tentunya 100% dan kenaikan tertinggi 15,4% dan kenaikan terendah sekitar 8,07%. Kemudian saham BNGA dengan kenaikan tertinggi sekitar 8,5% dan kenaikan terendah sekitar 3,4%. Ada juga saham ITMG dengan kenaikan tertinggi 29,10% dan kenaikan terendah sekitar 10%. Saham PTBA
dengan kenaikan tertinggi 12,5% dan kenaikan terendah 0,5%. Saham INDY kenaikan tertinggi 46% di tahun 2020 dan kenaikan terendah 3,4%. Saham GCTL dengan kenaikan tertinggi 40,6% dan kenaikan terendah sekitar 2,6%. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 31% dan kenaikan terendah 0,7%. Saham Antam dengan kenaikan tertinggi 20,6% dan kenaikan terendah 1,7%. Nah, untuk bulan Juli merupakan bulan yang mana banyak saham-saham yang memiliki probabilitas kenaikan sangat tinggi, yaitu 100%. Contohnya seperti Antam, MDKA, GCTL, INDY, PTBA, ITMG, BNKA, ADRO. Nah, itu merupakan saham-saham yang memiliki probabilitas kenaikan 100% di bulan Juli dalam 5 tahun terakhir. Sekarang kita masuk di bulan Agustus. Ada saham BBCA dengan kenaikan tertinggi 11,5 dan kenaikan terendah 0,49%. Saham BBNI dengan kenaikan tertinggi 12,9 dan kenaikan terendah 3,3%. Saham CTRA dengan kenaikan tertinggi 17,5 dan kenaikan terendah 1,1%. Saham BNGA dengan kenaikan tertinggi sekitar 8,6% dan kenaikan terendah 0,5%. Saham BMRI dengan kenaikan tertinggi 11,3 dan kenaikan terendah 2,5%. Saham BTPS dengan kenaikan tertinggi 18,14% dan kenaikan terendah 1,4%. Nah, sekarang kita masuk ke bulan September. Ada saham ADRO lagi dengan kenaikan tertinggi 39% dan kenaikan terendah 4,6%. Saham SRTG dengan kenaikan tertinggi 18% dan kenaikan terendah 0,3%. Saham Harum dengan kenaikan tertinggi 91,75% di tahun 2021 dan kenaikan terendah 2,9%. Di bulan Oktober ada saham BBTN dengan kenaikan tertinggi 25,3% dan kenaikan terendah 0,4%. Saham PTRO dengan kenaikan tertinggi 20% dan kenaikan terendah 2,3%. Saham BNGA lagi dengan kenaikan tertinggi 7,18% dan kenaikan terendah 1,3%. Untuk bulan November, saham SRTG dengan kenaikan tertinggi 14,3% dan kenaikan terendah 2,3%. Nah, sebagai informasi untuk bulan November dan Desember, kita hanya menggunakan data 4 tahun terakhir. Mengingat saat video ini dibuat di bulan Oktober, data di bulan November dan Desember tahun 2024 tentu belum ada. Kemudian saham MPMX dengan kenaikan tertinggi 44% dan kenaikan terendah 3%. Saham Mika dengan kenaikan tertinggi 4,3% dan kenaikan terendah 2,19%. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 15,8% dan kenaikan terendah 6%. Untuk bulan Desember, saham AKRA dengan kenaikan tertinggi 9,2% dan kenaikan terendah 1,08%. Disclaimer, data di masa lalu tidak menjamin akan terjadi lagi di masa depan. Realita di masa depan mungkin saja bisa berbeda dengan data yang tadi ditampilkan. Tapi setidaknya dengan data tadi, kamu jadi memiliki referensi nama-nama saham yang punya probabilitas kenaikan di bulan-bulan tertentu. Kita hitung secara satu persatu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 32 nama saham. Tentu saja itu tidak berarti 32 saham, tapi karena ada beberapa saham yang memiliki probabilitas kenaikan lebih dari 1 bulan. Contohnya seperti CTRA yang punya probabilitas kenaikan di bulan Februari dan di bulan Agustus dengan angka 100%. Ada juga seperti misalnya saham Antam yang memiliki probabilitas kenaikan yang 100% di bulan April dan di bulan Juli. Ada juga contohnya seperti saham ADRO dan lain sebagainya. BNGA yang punya probabilitas kenaikan bahkan di 3 bulan, yaitu Juli, Agustus, dan Oktober. Nah, dengan data ini kamu bisa jadi punya referensi untuk memilih saham-saham yang mungkin berpotensi mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu. Tapi seperti biasa saya selalu menyampaikan bahwa ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai referensi saja. Kamu bisa mengikuti, bisa juga tidak. Karena untung rugi kamu yang tanggung. Video ini merupakan kebalikan dari video sebelumnya dengan thumbnail di bawah ini. Jika sebelumnya kita sudah bahas saham-saham yang punya probabilitas kenaikan 100% dari bulan Januari hingga Desember,
Pada video ini kita akan bahas sebaliknya. Kita akan membahas beberapa nama saham yang punya probabilitas kenaikan 0% di bulan-bulan tertentu, dari Januari hingga Desember. Tujuannya agar kamu bisa menghindari sementara apabila ada saham incaranmu yang punya probabilitas 0% di bulan tertentu. Di sisi lain, data ini bisa kamu jadikan referensi untuk membeli saham pada harga yang cenderung lebih rendah, dengan melihat pada bulan apa biasanya saham tersebut turun atau tidak naik-naik. Sebagai dasar analisa, saya menggunakan data 5 tahun terakhir, di mana karena video ini dibuat pada bulan Oktober, jadi untuk data bulan November dan Desember masih menggunakan data 4 tahun terakhir saja. Selain itu, mungkin saja ada beberapa bulan yang tidak saya temukan nama sahamnya. Untuk itu, apabila kamu mengetahui nama saham yang dimaksud, mungkin bisa bantu saya untuk tuliskan di kolom komentar. Sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan, tapi seperti biasa, semua nama saham dan pembahasan ini bukan rekomendasi. Selain itu, yang ditampilkan adalah data di masa lalu, sehingga bisa saja di masa depan ada perbedaan data. Untuk itu selalu ingat bahwa risiko kerugian pasti ada, dan ingat juga, profit dan rugi kamu yang tanggung sendiri. Disclaimer on. Untuk bulan pertama, yaitu Januari, ada saham ADHI, di mana pada bulan ini penurunan terbesarnya adalah minus 12,36% dan penurunan terkecilnya adalah minus 0,83%. Ada juga saham Pewon dengan penurunan terbesar 8,7% dan penurunan terkecil 1,7%. Ada juga saham UNVR dengan penurunan terbesar 12,18% dan penurunan terkecil 0,85%. Saham PTPP dengan penurunan terbesar 12,9% dan penurunan terkecil 2,8%. Kamu lihat dari beberapa saham yang kita bahas, semuanya memiliki probabilitas kenaikan 0% di bulan Januari. Artinya, dari tahun 2020 sampai tahun 2024, saham-saham ini tidak pernah mengalami peningkatan harga satu kali pun di bulan Januari. Tentu saja ini data bulanannya ya, bukan data hariannya. Kemudian ada saham auto juga, yang mana turun 10,82% untuk penurunan terbesarnya, dan turun 3,23% untuk penurunan terkecilnya. Ada juga saham MNCN dengan penurunan terbesar 9,2 dan penurunan terkecil 2,45. Ada saham INDF dengan penurunan terbesar sekitar 11,6% dan penurunan terkecil adalah 0%. Untuk bulan Februari, saham SCMA untuk penurunan terbesarnya adalah 22,2% dan penurunan terkecilnya adalah 3,2%. Untuk bulan Maret, ada saham ADHI lagi dengan penurunan terbesar 29% dan penurunan terkecil 1,3%. Ada juga saham BFIN dengan penurunan terbesar 46% di tahun 2020 dan penurunan terkecil 0,3%. Ada saham BTPS dengan penurunan tertinggi 43% dan penurunan terkecil 1,4%. Ada juga saham Excel dengan penurunan terbesar 22,7% dan penurunan terkecil sekitar 5%. Saham INTP dengan penurunan terbesar 16% dan penurunan terkecil 1,6%. Untuk bulan April, pada bulan ini saya tidak temukan nama saham yang punya probabilitas penurunan 0%. Jika kamu tahu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Kita masuk pada bulan Mei. Bulan Mei ada saham BBNI dengan penurunan terbesar 16% dan penurunan terkecil 0,5%. Ingat, dalam 5 tahun terakhir BNI ini tidak pernah mengalami kenaikan harga bulanan di bulan Mei. Ada juga saham Pewon dengan penurunan tertinggi sekitar 8,9 dan penurunan terkecil sekitar 1,9. Ada saham ESA dengan penurunan tertinggi 30,2% dan penurunan terkecil sekitar 1,2%. Untuk bulan Juni, ada saham HMSP dengan penurunan tertinggi 15,2% dan penurunan terkecil dengan angka 3,4%. Saham SSMS dengan penurunan tertinggi 20,6% dan penurunan terkecil 1,4%. Saham MPMX dengan penurunan tertinggi 23% dan penurunan terkecil 8,9% dan 7,7%. Pada bulan Juli, saya tidak temukan nama saham yang punya probabilitas penurunan 0%. Jika kamu tahu, bisa tuliskan di kolom komentar ya. Bulan Agustus, saham Mark dengan probabilitas kenaikan 0% dan penurunan tertinggi dengan angka 5,9% dan penurunan terkecil dengan angka 1,5% dan juga ada 0%.
Bulan September, saham BMTR dengan penurunan tertinggi minus 24% dan penurunan terkecil 1,75%. Ada saham BNGA dengan penurunan terbesar 11% dan penurunan terkecil 0%. Saham GJTL dengan penurunan tertinggi 18% dan penurunan terkecil sekitar 3,7%. Saham JSMR dengan penurunan tertinggi sekitar 7,8% dan penurunan terkecil 0,23%. Saham MNCN dengan penurunan tertinggi 19% dan penurunan terkecil sekitar 4,5%. Bulan Oktober, saham PTBA dengan penurunan tertinggi 11,43% dan penurunan terkecil 0,51%. Saham TOWR, penurunan tertinggi 12% dan penurunan terkecil 4,3%. Saham UNTR, penurunan tertinggi 11,06% dan penurunan terkecil 1,01%. Kita masuk ke bulan November, saham ASI dengan penurunan tertinggi 9% dan penurunan terkecil 0,3%. Saham ULTJ dengan penurunan tertinggi 6,5% dan penurunan terkecil 2,7%. Saham ERA dengan penurunan tertinggi 10,5% dan penurunan terkecil 1,4%. Kita masuk bulan terakhir yaitu Desember. Saham Auto dengan penurunan tertinggi 14% dan penurunan terkecil 3,9%. AALI dengan penurunan tertinggi 7,5% dan penurunan terkecil adalah 0%. Saham GGRM dengan penurunan tertinggi 9,7% dan penurunan terendah sekitar 2,5%. Saham HMSP penurunan tertinggi 12,9% dan penurunan terkecil 1,3%. Saham SMRA dengan penurunan tertinggi 6,5% dan penurunan terkecil 1,8%. Saham TOWR dengan penurunan tertinggi 12,3% dan penurunan terkecil 1%. Saham UNVR lagi dengan penurunan tertinggi 8,2% dan penurunan terkecil 2,08%. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas, kamu tentu lihat bahwa saham-saham yang disebutkan memiliki probabilitas kenaikan 0% pada bulan-bulan tertentu. Misalnya UNVR, di mana bulan Desember memiliki probabilitas kenaikan 0%, begitu juga dengan bulan Januarinya. Artinya saham-saham ini memiliki probabilitas kenaikan 0% dalam 5 tahun terakhir alias tidak pernah mengalami kenaikan. Sedangkan untuk beberapa bulan yang saya tidak temukan nama sahamnya, misalnya contoh seperti bulan Juli, di mana pada bulan ini saya tidak temukan nama saham yang punya probabilitas kenaikan 0%. Angka penurunan ini kita koreksi menjadi kenaikan 0%. Karena dalam 5 tahun terakhir, saya tidak temukan nama saham yang memiliki probabilitas kenaikan 0% alias tidak pernah mengalami kenaikan dalam 5 tahun. Begitu juga dengan data-data sebelumnya, seperti bulan April, yang mana juga saya tidak temukan nama sahamnya. Nah, dari beberapa saham yang kita bahas ini, bisa kamu jadikan referensi untuk melakukan analisa lebih lanjut. Tentu saja data di masa lalu tidak menjamin akan terjadi lagi di masa depan. Tapi setidaknya, angka ini bisa kamu jadikan sebagai salah satu second opinion. Nah, sekarang kita lihat, ada beberapa pengulangan yang terjadi untuk beberapa saham tertentu. Misalnya saham ADHI, di mana memiliki probabilitas kenaikan pada bulan Januari dan Maret dengan angka 0%. Artinya, saham ini cenderung mengalami penurunan yang signifikan pada 2 bulan tersebut. Meskipun tidak menjamin lagi bahwa di bulan lain mungkin saja ada persentase penurunan yang lebih besar dari bulan tersebut. Tapi dengan data ini, kamu jadi bisa memiliki referensi beberapa nama saham yang mungkin bisa kamu hindari sementara waktu. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Mohon agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, channel YouTube Baca Saham sekarang ada 2. Yang pertama Baca Saham dan Baca Saham dari Nol. Berikut ini beberapa list ebook Baca Saham. Pertama, Stock for Living, Strategi Nabung Saham, The Stock Market, dan Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.